Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Suci Intani dari kelas PTI 3A akan sedikit memaparkan tentang materi Ubiquitous Computing and Augmented Realities. Apa itu Ubiquitous Computing? Sejarahnya, pada tahun 1988, Mark Willis, seorang peneliti senior pada Cerro Palo Alto Research Center atau PRC, telah memproklamirkan istilah tersebut, sehingga beliau disebut sebagai Bapak Ubiquitous Computing. Lalu, apa itu Ubiquitous Computing? Ubiquitous secara harafiah itu berarti di mana-mana, dan computing bermakna komputasi yang dikaitkan dengan komputer. Secara sederhananya diperoleh istilah komputasi di mana-mana. Nah, atau juga bisa diartikan bahwa ubiquitous computing ini adalah metode untuk meningkatkan penggunaan komputer dengan membuat banyak komputer tersedia di seluruh lingkungan fisik, tetapi membuat mereka secara lebih efektif terlihat oleh pengguna. Contohnya seperti apa? Handphone yang sering kita pakai, e-learning sebagai media pembelajaran, mobil, alat transportasi, ruangan, dan kulkas, dan banyak lagi yang lainnya. Ada pula mengenai cloud computing, mobile computing, dan grid computing. Dapat disimpulkan bahwa masing-masing teknologi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan ubiquitous computing ini. Apa aja? Yang pertama, persamaannya, yaitu sebagai metode komputasi untuk mengatasi masalah. Yang kedua, membutuhkan alat PC, laptop, maupun handphone untuk menjalankannya. Nah, pada ubiquitous dan cloud, perangkat perlu tidak terlihat atau invisible secara fisik. Ubiquitous dan mobile computing sejalan dengan benda yang bersifat portable atau mudah dibawa. Selanjutnya kita bahas perbedaannya apa aja. Pada komputasi mobile menggunakan teknologi komputer yang bekerja seperti handphone. Sedangkan komputasi grid menggunakan komputer. Lalu biaya untuk komputasi mobile lebih mahal dibandingkan dengan komputasi grid dan cloud. Biaya mahal. Sedangkan komputasi mobile tidak membutuhkan tempat dan mudah dibawa kemana-mana. Mobile ini mudah dibawa kemana-mana. Sedangkan grid dan cloud membutuhkan tempat khusus karena bersifat portable. Untuk komputasi mobile, proses tergantung pengguna. Komputasi grid, proses tergantung pengguna mendapatkan server atau tidak. Dan komputasi cloud, prosesnya membutuhkan jaringan internet sebagai penghubungnya. Lingkungan dari pervasive computing merupakan kumpulan dari benda-benda yang mudah dipakai, mudah diselipkan, mudah dibawa kemana-mana, juga terkoneksi secara wireless atau tanpa kabel. Nah, itu merupakan perbedaannya. Lalu aspek pendukungnya apa saja? Aspek pendukung yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan mengenai isu-isu yang berkembang dalam penerapan ubi computing adalah sebagai berikut. Yang pertama, wireless infrastructure. Pengadaan infrastruktur wireless sangat perlu diperhitungkan. Mengingat kebutuhan akan wireless dari ubi computing device relatif besar. Semakin banyak informasi yang akan diberikan,
maka semakin banyak juga sensor-sensor yang harus digunakan dan menyebabkan semakin banyaknya device yang memerlukan koneksi wireless. Lalu, pervasive computing. Ukuran device yang semakin kecil dan sifat ubicam yang invisible menyebabkan teknologi ini menjadi pervasive computing, yang berarti tersebar atau mudah menyebar. Contohnya pada device ubicam yang berukuran notepad, bentuk fisiknya dianalogikan sebagai scrap paper yang mudah dijangkau dan digunakan oleh banyak orang. Dukungan ubiquitous di Indonesia pada saat ini, kemampuan sumber daya manusia dalam memahami komponen teknologi informasi semakin meningkat. Salah satu bukti pemahaman ini adalah dengan tren teknologi informasi yang tidak saja berpengaruh terhadap gaya hidup para profesional, pelaku bisnis, dan pemakai lain di kalangan orang dewasa, tetapi juga berpengaruh terhadap para remaja di tingkat sekolah, bahkan anak-anak. Teknologi komunikasi seperti SMS, MMS, chatting, dan email sudah begitu memasyarakat. Tren pengguna teknologi informasi ini juga dapat kita jumpai di berbagai bidang seperti pendidikan, perbankan, perdagangan, pemerintahan, dan lain-lain. Lalu kita lanjut, apa itu augmented reality? Bidang interaksi manusia-komputer atau HCI difokuskan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas antar muka manusia dan komputer. Melalui perkembangan perangkat lunak baru dan desain perangkat keras untuk mengenali dan menginterpretasikan karakteristik dan perilaku manusia. Perbaikan dalam teknologi HCI dapat mengarah pada peningkatan realitas virtual atau VR dan pengalaman augmented reality atau AR, dengan menyediakan cara yang lebih alami dan efisien bagi pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata atau virtual. Teknologi ini dapat diterapkan pada perangkat yang dapat dikenakan seperti jam tangan cerdas, kacamata pintar, dan pelacak kesehatan. Virtual reality melibatkan penyediaan masukan sensorik kepada pengguna yang mereplikasi hadir di lingkungan nyata atau yang dibayangkan. Paling umum, masukan sensorik terbatas pada penglihatan dan suara, tetapi juga dapat mencakup indera lain seperti sentuhan. Augmented reality di sisi lain melibatkan pengalaman langsung atau tidak langsung dari lingkungan dilapis dengan input sensorik yang dihasilkan komputer, biasanya dalam bentuk grafik, video, dan atau suara. Begitu penjelasan dari augmented reality. Sekian pemaparan materi tentang augmented reality, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.